Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Sehat. Hari ini kita masuk di pembelajaran Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian lihat terlebih dahulu di lacinya, di bawah mejanya jika ada sampah, ada bekas plastik, silakan kalian buang terlebih dahulu di tong sampah ya. Silakan. Siap, Bu. Reni ada? Baik, sudah ya. Selanjutnya Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Ibu minta kepada Yendra. Silakan Yendra, pimpin doa dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu seperti biasa mau mengabsen kalian terlebih dahulu melihat kehadiran kalian pada hari ini. Oke, Ibu absen dulu. Ada apakah hari ini kita hadir semua? Ibu Hadir, tanya Bu. sama ya, hadir semua ya. Jadi di sini ada bagaimana kondisi kesehatanmu hari ini? Coba Ibu tanya sama Astuti. Pilih yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 2, Ibu. Nomor 2, ya. Mungkin dari Astuti mewakili kita, kesehatan kita hari ini. Jadi semuanya itu dalam keadaan oke, dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tadi sudah mengabsen kalian. Selanjutnya, silakan tas kalian yang ada di atas meja, kalian letakkan di bawah. Dan botol minum kalian juga diletakkan di bawah. Yang ada di atas meja hanya buku dasar-dasar akuntansi. Ya. Sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah video tentang motivasi. Hai kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Oke, selesai videonya. Jadi Ibu tanya dulu, tadi suaranya terdengar videonya anak-anak? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Ibu tanya dulu coba dari Yendra. Coba Yendra, dari video tadi apa yang ditangkap? Saya menangkap bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin dan kita harus banyak bersyukur. Begitu Ibu? Ya, terima kasih Yendra. Jadi betul sekali ya, Nak ya, anak-anak ya, bahwa kita hidup itu harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Contohnya, pada hari ini keadaan kita tadi nomor 2 kan, sehat semua ya. Jadi kita harus bersyukur dengan kesehatan kita. Baik, sebelum masuk ke materi yang kita pelajari hari ini, Ibu mau bertanya dulu sama kalian ya. Pertanyaannya, ini hanya pertanyaan umum saja ya. Kenapa sih kalian itu memilih jurusan akuntansi? Ibu tanya, coba siapa yang bisa menjawab? Boleh, angkat tangannya ya yang bisa menjawab, jangan keroyokan ya. Bu, Ya, silakan. mau jadi pegawai bank, Bu. Oh, Sri Mulyani mau jadi pegawai bank ya? Iya, heeh. Ya, tadi ada Anton. Ya, Anton, apa Anton? Mau jadi Menteri Keuangan, Bu. Wah, Bu, ya mau jadi Bu. Menteri Keuangan ya? Bu, Saya, Bu. Ya, Yendra. karena saya suka hitung-hitungan, Bu, makanya saya Bu.
Wah, Bu. ya Bu. bagus sekali. Saya, Bu. Bu. Ya, Reni ya tadi ya. Iya, Bu. Saya masuk jurusan akuntansi atas saran orang tua, Bu. Saya yakin kalau orang tua sudah menyarankan, insya Allah lancar, Bu, ke depannya. Amin, Baik, amin, amin, Bu. amin ya. Jadi siapa itu tadi Astuti ya? Silakan Astuti. Saya ingin jadi ini, Bu, membuka tempat itu, kantor akuntan, Bu. Wow, jadi Cita-cita saya dari dulu. ya, benar sekali Nak ya. Jadi ada yang mau menjadi pegawai bank, ada yang memang dari orang tua, ada yang mau buat akuntan, ada yang menyenangi memang akuntansi ya. Jadi itulah Nak ya, kenapa kita memilih jurusan akuntansi? Karena kita itu punya keinginan. Ada yang mau jadi menteri keuangan nih. Nanti kalau sudah jadi menteri keuangan, jadilah menteri keuangan yang amanah ya, Anton ya. Jadi Menteri Keuangan yang amanah. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu Nak, apa sih pelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Pelajaran minggu kemarin apa yo? Yendra, apa Yendra? Tunggu, Apa Bu. Yendra? Bu. Ya. Ada yang lain? Menganalisis ya, Bu. Menganalisis jenis-jenis akuntan. Ya. Ada yang lain lagi? Jadi pelajaran minggu kemarin itu adalah menganalisis tentang akuntan. Untuk materi hari ini kita belajar yang pertama itu ada industri jasa keuangan. Yang kedua ada jenis-jenis industri jasa keuangan. Yang ketiga lembaga keuangan bukan bank. Yang keempat itu lembaga keuangan bank. Jadi ada 4 ya yang harus kita pelajari hari ini. Sebelum kita memasuki materi ini, Ibu akan memberikan link kepada kalian. Silakan kalian keluarkan HP-nya ya atau smartphone-nya untuk membuka grup WA kalian yang ada ibunya ya, bukan yang nggak ada ibu. Jadi di situ Ibu share tentang soal pretest di awal. Ini Ibu buat untuk melihat kemampuan kalian ya. Jadi pada saat kalian klik linknya akan muncul welcome to the class Google Form ya. Jadi di situ akan muncul soal pretestnya, kalian isi nama, kelas dan kalian jawab pertanyaannya. Ada 2 pertanyaannya. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaannya. Sambil menjawab pertanyaan, jangan lupa nanti kalau misalnya sudah selesai, kalian klik kirim. Ya, kalau misalnya tidak diklik kirim, nanti tidak terkirim. Jadi Ibu tidak bisa membaca hasil kerjaan kalian tentang pretest hari ini. Oke, udah selesai ya. Pretestnya udah masuk ke handphone Ibu. Sudah, Bu. Hasil pretestnya, kita lanjutkan pembelajaran. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kalau kamu kan kelas 10 sekarang kalian kan, kalau di kelas 11, kurikulumnya berbeda Nak. Kalau di kelas 10 itu kurikulumnya kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi merdeka semua ya, seperti lagu kemerdekaan kita ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah pada akhir fase E peserta didik dapat menguraikan tentang industri jasa keuangan, jenis-jenis industri jasa keuangan. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan industri jasa keuangan bukan bank. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan industri jasa keuangan bank. Jadi ada 4 ya, tujuan pembelajaran kita 3, tapi materinya kita ada 4 ya. Nah, di sini nanti kalian akan bisa menjelaskan bagaimana sih industri jasa keuangan itu dan apa saja sih jenis-jenisnya. Baik, kalian sudah paham tentang tujuan pembelajaran ini. Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini adalah
materi yang akan kalian analisis, yang akan kalian paparkan nanti pada saat kalian Ibu bagi kelompok. Silakan saksikan videonya ya. Oke, baik. Kalian sudah melihat videonya. Jadi di video tersebut bisa kalian kaitkan nanti. Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca terlebih dahulu karena kita kan punya modul atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada awal semester kemarin. Jadi di modul itu di bahan ajar tersebut sudah ada untuk materi kita 1 tahun. Silakan kalian buka tentang industri jasa keuangan. Ibu kasih waktu untuk kalian membacanya ya, silakan membaca terlebih dahulu. Oke, sudah selesai waktu membacanya. Jadi nanti ini sudah tampil ya di slide yang Ibu paparkan, ada pembagian nama kelompok di sini. Untuk instruksinya, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD itu ada materi tentang per kelompok yang akan kalian bahas. Jadi di situ kelompok pertama ada HT Gita Prima Agusta, ada Anita Asmara, dan Marwia. Untuk kelompok 2 ada Sri Astuti Rahayu, Yeni Suranta Purba, dan Yendra Sepriadi. Untuk kelompok 3 ada Reni Mardelia, ada Tri Artanti Zulaika, ada Anton Wijaya, dan ada Sri Mulyani. Karena kalian sudah tahu nama-nama kelompoknya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ya, duduk dulu terlebih dahulu ke kelompoknya masing-masing. Kita duduknya di dekat Anita sama Marwia. Sri dan Yeni sama Yendra duduknya di sebelah kanan ya. Untuk Reni, Tri sama Anton dan Sri Mulyani duduknya di bagian depan. Silakan anak-anak. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi nanti seperti ini ya. Kalian nanti sudah menonton video yang pertama. Yang kedua, kalian sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Di situ nanti kalian kaitkan dan kalian analisis dan identifikasi apa saja sih. Misal ya seperti ini Ibu kasih contoh. Di video tersebut ada beberapa bagian yang tidak termasuk ke dalam industri jasa keuangan atau jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Tapi di modul kalian itu ada. Silakan nanti kalian tuliskan di LKPD. Jadi bisa dipaparkan biar teman-teman yang lain bisa mengerti dengan pembelajaran hari ini. Baik, LKPD-nya akan Ibu bagikan ya. Ini contoh LKPD-nya sama semua ya. Nanti di sini Ibu jelaskan dulu LKPD-nya itu adalah ada judul seperti biasa LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi jangan nanya lagi ya anak-anak ya apa sih Bu LKPD itu ya? LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Yang pertama ada tugasnya, lihat dan amati tayangan tersebut. Tadi sudah ya. Lalu analisis dan identifikasi materi terkait video tersebut. Tuliskan hasil analisisnya di dalam tabel di bawah ini.
ada nama kelompoknya silakan ditulis sesuai dengan pembagian tadi. Kalian kan sudah tadi duduk di sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, jadi tinggal ditulis. Kelasnya, tahu kan kelas kalian kelas berapa? Materinya di LKPD kalian itu sudah Ibu bagi materinya. Jadi kalian setiap kelompok terfokus untuk mencari kesimpulan, mencari info, data tentang terkaitan materi tersebut. Selanjutnya, kalian menuliskan apa yang kalian ketahui tentang materi yang ditayangkan. Kalian tulis, apa sih yang kalian ingat dengan video yang ditayangkan tadi? Kalian tulislah di tabel ini. Terus yang kedua, apa yang kalian pelajari setelah melihat tayangan video tersebut? Nah, kan ada dua tadi, ada dari modul dan ada dari video. Jadi di bagian bawahnya kalian simpulkan semuanya ya. Nanti LKPD ini kita paparkan atau kita presentasikan di depan kelas. Mungkin yang maju hanya beberapa kelompok saja karena kita mengingat waktu kita ya anak-anak ya. Baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan melihat pekerjaan kalian dan Ibu akan berkeliling. Jika ada pertanyaan atau masalah, silakan kalian tanyakan dengan Ibu dan teman-teman kalian satu kelompok ya, anak-anak ya. Silakan berdiskusi. Sambil diskusi, ada yang ingin bertanya atau yang belum paham dengan maksud tugasnya? Bu, sambil diskusi boleh tidak videonya ditayangkan lagi? Oh ya, boleh. Oke, baik ya. Sambil tadi sudah ditayangkan videonya. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian, kelompok ya, untuk memaparkan hasil dari lembar kerjanya. Ibu minta di kelompok 2 ada Sri Astuti, Yeni, dan Yendra. Seperti anak kembar ya, Yeni dan Yendra ya. Iya, Bu. Ya, jadi silakan siapa kelompok 2 yang mau memaparkan LKPD-nya? Boleh, Bu. Astuti mana ya? Ada. Yeni juga ada. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno selaku guru mata pelajaran akuntansi dan teman-teman seperjuangan. Baik, kami adalah kelompok 2 yang terdiri dari Sri Astuti, Yeni Suranta, dan saya sendiri Yendra Sepriyadi. Baik, di sini kami sudah berdiskusi, karena kebetulan kelompoknya kami hanya bertiga, dan tadi sepertinya Bu Yeni izin lagi. Jadi kami menyelesaikannya berdua dengan menyelesaikannya berdua dengan Astuti.
Jadi di sini ada tadi pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang materi yang ditayangkan. Jadi setelah kami melihat video yang ditampilkan oleh Bu Retno, di sini kami menyimpulkan secara bersama. Yang pertama itu adalah fungsi OJK sebagai pengatur kegiatan sektor industri jasa keuangan. Yang kedua, industri jasa keuangan bank. Yang ketiga, industri jasa keuangan non-bank. Dan yang ketiga adalah penggadaian. Apa yang kalian pelajari setelah melihat video tersebut? Ya, jadi setelah melihat video tersebut, yang pertama yang kita bisa ambil atau kita pelajari dari video itu, yang pertama, lembaga keuangan bank itu terdiri dari Bank Sentral, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Pembangunan Indonesia. Sedangkan yang kedua yang dapat kita lihat, kita pelajari dari video yang ditampilkan oleh Ibu di depan tadi, yang kedua adalah industri jasa keuangan adalah kelompok perusahaan yang menyediakan produk di bidang jasa keuangan untuk masyarakat dan perusahaan lainnya. Mungkin inilah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Yendra Sepriadi, ada Sri Astuti, dan ada Yeni Purba. Mungkin terima kasih. Mana tahu peserta mana tahu teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan ataupun ada tanggapan dan masukan, kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, ada Sri Astuti, Yendra, sama Yeni ya. Baik, kepada anak-anak semua, teman kelompok 1 dan kelompok 3, jika ada pertanyaan dari hasil paparan dari kelompok 2, silakan bertanya. Ibu batasi 1 pertanyaan ya, karena kita mengingat durasi kita. Ada yang ingin bertanya? Ada, silakan yang ingin bertanya, anak-anak. Marwia, gimana? Bu. Silakan. Silakan, Marwia. Tadi saya kayaknya kurang nyimak, Bu. Kenapa? Jadi Sakit ya? Ya, jadi mau tanya aja sama Pak Yendra. Apa tadi Pak, itu Bank Sentral itu apa Pak? Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari Marwia. Bagaimana Bu Sri Astuti dan Bu Yeni? Langsung saya saja yang menjawab atau Bu Sri Astuti akan menjawab? Bapak aja Pak. Oh, saya lagi mau ini mencatat-catat Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Marwia. Marwia menyampaikan tadi apa itu Bank Sentral. Bank Sentral itu bank yang seperti apa? Bank Sentral itu adalah pusatnya dari semua bank, ya, yaitu kalau di Indonesia ya tentunya Bank Indonesia. Mungkin itu saja jawabannya, Marwia. Gimana Marwia? Berikan lagi ke Marwianya. Makasih ya Yendra ya. Ya, terima kasih Marwia. Ya, baik. Jadi, tadi jawaban dari kelompok 2, kelompok 1 bertanya, apa sih Bank Sentral itu yang ada di Indonesia? Jadi Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia. Coba Ibu tanya, kalau misalnya kita ke pusat ibu kota, ada yang sudah pernah belum ke Bank Indonesia atau melihat Bank Indonesia? Lihat aja ada Bu. Lihat ya, nanti kalau misalnya ada rezeki yang banyak, bisa nanti kunjungan ke Bank Indonesia ya, biar tahu Bank Indonesia itu seperti apa, jadi bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara fasilitasnya ya. Tentu saja untuk menjadi bagian dari Bank Indonesia itu adalah kita harus tetap semangat belajar, karena kita tamat SMA, kita lanjut ke perguruan tinggi, lalu baru kita bisa bekerja dan melamar pekerjaan di sana. Ya, untuk kelompok 2, terima kasih atas paparannya. Baik, terima kasih atas tampilan dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, masih ada waktu sepertinya kita, ya masih ada waktu. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Sepertinya waktunya sudah hampir habis ya. Untuk selanjutnya, karena tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil LKPD-nya, kita akan menyimpulkan hasil materi pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita menyimpulkan hasil materi pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada kalian tugasnya di LKPD ini kalian kumpulkan, kalian scan, lalu kalian buat dalam bentuk PDF, lalu kalian kumpulkan ke Google Classroom ya. Di Google Classroom itu nanti Ibu periksa tugasnya, bisa kita berdiskusi di sana. Mungkin ada sebagian yang belum mengerti, atau mungkin dari kamu kan kalau berbicara di depan umum itu kan pasti deg-degan, takut ya. Nah, mungkin lebih berani kalau kita lagi diskusi di ruang kolaborasi atau di forum di Google Classroom. Baik, anak-anak, hari ini kita mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita menyimpulkan, Ibu akan menayangkan lagi sebuah video, jadi silakan kalian simak ya tentang pembelajaran kita. Oke, baik. Tadi kalian sudah melihat tayangan video, jadi itu adalah rangkuman dari materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk yang kelompok maju hari ini, kelompok 2, kita beri aplaus dulu ya. Dan kelompok lainnya juga ya. Semoga penampilannya tetap bagus, dan untuk video yang sudah Ibu tayangkan tadi, coba Ibu minta kepada Sri Mulyani, apa sih yang didapat dari video tadi? Ya, apa Bu? Klasifikasi kurang perhatikan videonya Bu. Oh, kalau kurang perhatian Bu, apa, Yendra? lembaga keuangan bank. Oh iya benar. Oh iya, lembaga keuangan bank dan Bank dan bukan bank. Ya, ada lagi?
Ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan tentang diskusi hari ini dan video pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Anton, sepertinya goyang-goyang terus ya. Kenapa kursinya Anton? Ya, Bu, kursinya enak, Bu. Bisa putar-putar, Bu. Ada Oh, pempek di ya. meja Anton, Bu. Oh, Sambil makan dia, Bu. begitu. Sambil makan ya. Ya, Ya, Bu. coba. Mudah-mudahan. Oke, baik, Bu ya. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini, Bu ya. Jadi, berdasarkan video yang Ibu tampilkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa industri jasa keuangan adalah kumpulan perusahaan ataupun institusi, termasuk lembaga pendukungnya yang bergerak di bidang jasa keuangan. Adapun ruang lingkup dari contoh industri jasa keuangan, yang pertama industri perbankan, industri keuangan non-bank, dan industri pasar modal. Itu, Bu. Ya, terima kasih Anton. Bagus sekali Anton sudah bisa menyimpulkannya ya. Semoga yang lain juga bisa menyimpulkan. Oh ya anak-anak ya. Jadi video tadi sudah Ibu share di YouTube Ibu. Jadi tinggal kalian lihat di sana, bisa diulang. Jika ada yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu memberikan kalian post test karena tadi di awal kan Ibu sudah memberikan kalian pretest. Nah, di post test ini Ibu akan melihat kemampuan kalian batas mana sih tentang pembelajaran yang Ibu ajarkan pada hari ini. Ini silakan linknya sudah Ibu share ya di grup kelas. Ada linknya juga di layarnya. Jadi nanti tampilnya ada tulisannya ya, materinya tentang apa, terus ada post testnya apa, silakan kalian isi, ada nama kelas seperti biasa ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengisi post testnya ya. Oke, baik. Sudah selesai pretestnya? Sudah selesai belum pretestnya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Sudah selesai pretestnya. Jadi materi selanjutnya, untuk minggu selanjutnya, itu adalah tentang manajemen resiko. Jadi kalian silakan baca di buku kalian tentang manajemen resiko. Jadi minggu depan akan Ibu tanyakan kepada kalian tentang manajemen resiko ya. Untuk pembelajaran hari ini, tetap semangat, menggapai cita-cita, dan tetap ingat bahwasannya keberhasilan kalian hari ini itu adalah buah tangan dari orang tua kalian. Jadi orang tua kalian itu ada 2 nak. Yang pertama orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Jadi kalau orang tua di rumah itu ibu bapak kamu di rumah, tapi kalau orang tua di sekolah ibu bapak guru kamu di sekolah. Jadi pokoknya tetap semangat, apapun yang terjadi tetap harus belajar, walaupun di rumah tetap ada masalah ya, tetap belajar, pokoknya fokus belajar. Karena kalian seorang peserta didik ya, jadi tugas kalian itu adalah belajar, bukan memikirkan hal-hal yang tidak penting ya. Jadi dengar ya omongan Ibu ya, belajar. Tugas seorang peserta didik itu adalah belajar, bukan memikirkan urusan keluarga ya. Yang orang tuanya tidak pulang, yang ini, yang itu tidak usah dipikirkan. Yang hanya kalian pikirkan adalah belajar agar cita-cita kalian tercapai. Jika cita-cita kalian tercapai, kalian bisa jadi guru, pegawai bank, menteri keuangan. Siapa yo yang bangga pertama sekali? Diri kita kan? Benar nggak? Diri Pasti, kita. Bu. Ya, betul sekali. Diri kita yang paling bangga. Kedua, orang tua kita ya. Jadi orang tidak akan menganggap kita itu rendah, nak, kalau misalnya kita itu sudah sukses. Tetapi kalau kita tidak sukses, orang-orang akan menganggap kita rendah. Jadi tetap semangat pokoknya belajar ya, menggapai cita-cita, perjuangan kita masih panjang ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa dulu ya. Yendra, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kegiatan pembelajaran hari ini,
marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya. Sampai jumpa Ibu. Bu.